warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Parjio. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bapak, perkenalkan saya Devi Aristiana, CGP Angkatan 9 dari SMK Kontren Desa. Baik. Ya, untuk kesempatan pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Sebelum saya mulai pertanyaan, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri? Baik, Bu Devi, terima kasih kedatangannya dari calon penggerak angkatan 9 di instansi SMK Kontren Darussalam. Terima kasih sudah berkunjung ke sekolah kami. Perkenalkan, saya Pak Parjio, Kepala di SMA Islamic Center. Terima kasih Bapak atas perkenalannya. Kita langsung mulai saja nih Bapak ini. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Menurut Bapak bagaimana? Baik Bu Devi, sebagai kepala sekolah tentunya saya selalu dihadapkan dengan sebuah keputusan atau kasus yang ada. Jadi kami di sini untuk mengidentifikasi beberapa kasus yang di situ mengandung unsur dilema etika, di situ mengandung rujukan moral. Tentunya untuk mengidentifikasi karena kesemuanya hampir mirip. Kalau dilema etika jelas kita harus memilih di antara kedua yang benar atau benar melawan benar. Kalau rujukan moral memang di situ kita dihadapkan dengan benar melawan salah. Dan di situ saya melihat untuk mengidentifikasi adalah hasil akhirnya. Apakah ini benar melawan benar? Kalau benar melawan benar, berarti kasus ini adalah dilema etika. Tapi kalau di situ mengandung unsur benar dan ini salah, ada dua sisi yang berbeda, berarti di situ adalah rujukan moral. Sehingga saya harus memihak kepada yang benar. Itu untuk mengidentifikasi, sehingga saya melihat dari hasil akhirnya. Seperti itu ya Bapak ya, cara mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika. Selanjutnya nih Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, berarti ini saya dihadapkan di dilema etika ya. Dilema etika. Baik, sebatas praktik baik saya atau selama saya memimpin, bahwa kepala sekolah itu selalu memutuskan sebuah keputusan. Jadi bangun tidur itu sudah harus bisa memutuskan karena semuanya itu adalah keputusan kepala sekolah. Nah, pada saat saya harus mengambil sebuah keputusan di mana di situ mengandung dilema etika, tentunya tidak hanya saya sendiri sebagai kepala sekolah. Di bawahnya saya ada jajaran struktural, sehingga saya melibatkan struktural kami untuk benar-benar mengidentifikasi masalah tersebut. Kalau memang benar-benar itu dilema etika, maka memang saat mengambil sebuah keputusan berdasarkan bukti, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan dan tentunya adalah ada bukti-bukti empirisnya atau ilmiahnya. Nah di situ saya harus melihat ini kasus apa dulu tuh. Misalkan kalau anak merokok, kita harus lihat benar nggak merokoknya di mana, buktinya apa, terus siapa yang melaporkan. Nah di situ nanti ada yang menangani, yang di bawahnya BK. Tentunya BK juga akan melakukan sebuah riset, penelitian atau pembuktian. Setelah itu nanti tentunya di bawah pembina OSIS, wakil kesiswaan, sehingga kalau memang itu bisa dilakukan meminimalisir sedini mungkin, tidak sampai kepada hal yang sampai nanti poin-poin. Nah, tentunya saya menyerahkan sepenuhnya kepada mereka-mereka yang punya hak dalam melakukan sebuah pengujian. Dalam hal ini adalah saya harus berkolaborasi dengan wali kelasnya, saya harus juga bisa menanyakan tentang guru BK-nya, juga komunikasi terhadap
pengurus OSIS, karena pengurus OSIS itu juga bagian dari siswa, pembina, wakil kesiswaan, barulah nanti kita lihat ini kenapa, apakah ini dilema etika, apakah memang ini sebuah kebutuhan mereka, atau memang ini pelanggaran biasa kan. Jadi saya dalam mengambil sebuah keputusan tidak berdiri sendiri, jadi melibatkan semua struktur agar bertanggung jawab, sehingga keputusan sekolah bukan keputusan kepala sekolah tapi menyeluruh. Nanti kalau saya langsung memutuskan itu keputusan kepala sekolah, ya kan? Padahal mengabaikan fakta-fakta. Bisa juga anak ini tidak, tapi dipaksa oleh namanya, disuruh mengaku oleh temannya. Jadi kan jangan sampai ini ketimpangan terhadap bukti-bukti fakta. Jadi melibatkan semuanya. Oke, jadi intinya dalam pengambilan keputusan melibatkan semua stakeholder Ya, yang ada di sekolah. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa? Baik, dalam mengambil sebuah keputusan ya Bu Devi, di sekolah kami itu melakukan sebuah treatment atau kami punya SOP sendiri. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi melalui laporan. Dan saya memanggil dulu wakil-wakil saya untuk saya informasi di ruangan saya, sehingga keputusan ini nantinya akan final kalau memang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat tanpa harus melibatkan beberapa stakeholder yang memang bisa saya lakukan. Tapi kalau sifatnya harus dikaji lagi, ya memang saya harus melakukan sebuah rapat pleno. Jadi kita melihat kasusnya itu seperti apa dampaknya. Kalau memang dampaknya ini signifikan, misalkan mengeluarkan siswa karena tidak berangkat, kita harus tahu anak tidak berangkat itu karena apa? Karena dia bekerja, atau karena dia memang malas, atau karena faktor apa? Nah di situ kan saya nggak bisa melakukan sebuah keputusan yang sepihak. Maka dalam kasus tersebut saya harus melakukan sebuah rapat pleno. Di situ nanti saya akan melakukan sebuah keputusan berdasarkan pengujian fakta-fakta. Tentunya kalau di kami ya ada SOP dalam membuat sebuah keputusan. Nah di sini ada rapat pleno. Jadi saya melibatkan semua. Nanti saya undang melalui surat undangan resmi, terus kita putuskan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi tidak dipikir oleh 1-2 orang saja. Dalam hal ini yang paling sangat terforsir itu adalah wali kelas. Kan wali kelas nanti harus visit, harus menanyakan dan melaporkan. Nah ini kalau nanti terlibat semuanya, baik BK, kesiswaan atau yang lainnya, kan bisa benar-benar data kita paham. Jadi tentunya ada rapat pleno dalam mengambil sebuah keputusan yang dampaknya signifikan. Gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keefektifan itu sebenarnya tolak ukurnya kami juga belum begitu paham ya. Tapi ada upaya di mana kita melakukan sebuah keputusan itu dilematis sebagai kepala sekolah. Kalau nanti saya memutuskan A, khawatir B akan tersinggung. Begitu nanti saya memihak B, A tersinggung. Nah, di sini saya harus benar-benar melakukan tidak ada benar salah dalam sebuah keputusan yang kami ambil, tapi kami memang berupaya agar seimbang. Jadi apa sih yang menjadi tolak ukur efektif? Jika semuanya itu menerima. Misalkan dalam hal ini adalah siswa, ya kan? Siswa yang mau dikeluarkan. Kalau memang mereka sudah tidak sanggup dengan peraturan yang kami lakukan, ya Pak buat silakan.
Kalau memang mereka ternyata ada hal-hal yang ternyata nggak berangkat karena bekerja, anak sebagai tulang punggung keluarga, orang tuanya sakit, kedua-duanya, padahal hak anak untuk sekolah, dia nggak berangkat karena kerja. Nah itu dilematis. Nah, efektif nggak? Itu kasus terjadi real di sini. Jadi saya mengundang hampir 30 siswa. Di situ orang tuanya datang dan menceritakan keberadaan anaknya, dan rata-rata mereka bekerja karena orang tua nggak mampu membiayai sekolah. Nah, hal ini saya bingung. Apakah saya harus mengeluarkan? Kalau nanti saya pertahankan anak ini nggak sekolah, menjadi kecemburuan sosial anak lain. Makanya saya buat sebuah, entah ini efektif atau tidak, itu adalah kesepakatan. Jadi antar siswa personal itu beda-beda kesepakatannya. Jadi oke, kamu boleh kerja sambil sekolah, kerja ini utama. Sekolahnya, nek memang kamu benar-benar bisa membagi waktu. Itu untuk kasus. Nah ini apakah efektif atau tidak? Ya yang merasakan mereka. Ada yang memang benar-benar saya langsung kalau keluarkan karena memang dia nggak bisa menerima peraturan, karena dia punya, siswa kita kan cenderung cerdas ya, dia buat jadwal sendiri. Ya kan? Berangkatnya harus jam 7, mereka jam 8 ya kan, seperti itu. Jadi kalau memang kasusnya seperti itu ya harus saya panggil orang tuanya. Kalau memang sanggup ya ada surat pernyataan. Jadi seefektif apa ya, yang jelas saya berusaha berpihak pada murid. Kalau memang murid memang harus seperti itu ya seperti itu. Jadi efektif dan tidaknya ya yang merasakan. Bagi kami efektif, karena begitu nanti anak itu tidak berangkat kan menjadi kecemburuan sosial sama temannya yang ya, lain ya. Terus guru yang lain kok enak mentok, nanti langsung nilainya dibuat KKM dan lain sebagainya. Kalau ada kesepakatan yang jelas, ini adalah ujung tombaknya adalah wali kelas. Jadi efektif dan tidak saya berikan kemerdekaan terhadap wali kelasnya gitu. Ya masalah efektif ya tergantung sudut pandang yang lain. Sudut pandang masing-masing ya. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa Bapak? Kalau tantangan dalam mengambil sebuah keputusan pasti banyak. Jadi karena yang jadi kepala sekolah itu serba salah. Terus karena yang dipimpin itu adalah makhluk. Jadi tadi saya harus merendah untuk meroket. Saya harus mundur untuk partner saya, guru-guru saya itu maju. Jadi apa ya? Kesulitan, tantangan banyak. Hampir semuanya ada tantangan. Jadi tergantung dari angle apa itu namanya masing-masing siswa. Bisa yang mengatakan Pak Yoyo, tapi ada yang mengatakan Pak Yoyo galak dengan disiplin, dengan menegakkan peraturan, itu kan agak berbeda. Hampir semuanya ada tantangan. Nah, dalam meminimalisir tantangan tersebut, maka saya berikan kewenangan yang sifatnya masih bisa dikelola oleh yang bersangkutan, dalam ini wali kelas kok masih bisa mengatasi. Ya udah, jangan sampai ke BK. Kalau BK wali kelas nggak bisa naik ke BK nggak bisa, ya kesiswaan. Tapi kalau udah kesiswaan bisa, udah itu saya anggap itu tidak tantangan juga, tapi saya cukup diberikan sebuah laporan. Jadi khawatirnya nanti kalau udah langsung ke pimpinan itu berdampak pada dua sudut pandang yang berbeda. Makanya saya mencoba memberikan kemerdekaan terhadap stakeholder saya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan yang mereka rasakan, karena mereka lebih tahu daripada saya. Tetapi saya harus meminimalisir dampak-dampak konflik-konflik yang akan terjadi. Jadi hampir semuanya ada tantangan. Itulah sulitnya jadi kepala sekolah. Termasuk tantangan pengendalian emosi. Nah, ya, jadi iya benar. Makanya saya udah bilang, Bapak Ibu jangan sampai kasus-kasus
yang bisa diselesaikan nanti ke saya. Saya khawatir emosi saya tidak stabil, terus saya membuat sebuah keputusan yang saat itu saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Jadi kalau memang nanti saya pastikan ujung tombak terakhir dari sebuah keputusan, keluarkan, oke, pasti panjenengan akan menerima keputusan itu. Tapi kalau panjenengan sudah bisa meredam konflik, menyelesaikan masalah, ya saya cukup bisa ya sebagai penguat. Ya udah, oke. Jadi tantangan Bu, jadi saya meminimalisir tantangan-tantangan tersebut, memberikan kemerdekaan kepada stakeholder yang dibawakan. Tapi tentunya garis komando masih seperti itu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jabatan untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Baik, dalam melakukan sebuah penanganan atau keputusan dari kasus-kasus, memang saya lihat dari satu kasus tersebut itu kasus lama atau kasus insidental. Kalau memang kasus lama berarti kan memang sudah ada bukti-bukti, sudah ada jadwal-jadwalnya, sehingga itu sudah ditangani. Tapi kalau istilahnya ada insidental, kasus insidental misalkan tawuran itu kan yang tidak bisa kita tahu kapan di mana kejadiannya. Nah, di situ ya kembali lagi memang saya punya passion dalam menangani sebuah kasus-kasus. Saya lihat ini insidental yang harus segera diberikan sebuah keputusan, atau memang ini masih melakukan sebuah diskusi atau kajian-kajian, sehingga kalau jadwal resmi yang kalau insidental tidak terjadi, tapi semacam kayak keterlambatan, kedisiplinan, ketertiban seragam, itu memang saya membuat sebuah plan. Jadi ada jadwal di mana saya harus benar-benar, jadi dikasih rentang waktu. Bapak Ibu, sosialisasi kita untuk ketertiban dimulai pekan ini, tapi goalnya nanti ini, pekan depan ini. Jadi memang kami ada skala prioritas bagaimana memilah dan memilih kasus-kasus yang segera ditangani, atau memang ini butuh karena untuk mengubah sifat karakter seseorang itu butuh waktu lama. Jadi nggak bisa langsung kamu harus berangkat ya, karena itu ya. Jadi ada jadwalnya tergantung dari kasus ya tadi. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah yang berperan? Baik Bu Devi, tentunya banyak. Jadi saya tidak berdiri sendiri. Di sini adalah institusi. Ini adalah instansi di mana di dalamnya itu ada orang yang saya tidak bisa langsung memutuskan seenaknya. Nanti termasuk otoriter nanti. Jadi kalau seseorang itu ya yang jelas ya stakeholder, mulai dari wakil-wakil saya lihat ini kasus ini di bidang apa nih? Bidang kesiswaan, kurikulum, humas, satras, atau bagaimana? Jadi mereka yang harus saya mintai pertanggungjawabannya. Jadi saya tidak berdiri sendiri, jadi seseorang itu ya semua. Bahkan siswa pun juga saya libatkan dalam mengambil sebuah keputusan agar anak-anak itu bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang mereka perbuat. Jadi kembali lagi semuanya Bu, yang di sekolah wakil, terus BK terutama wali kelas, siswa dan orang tua, seperti itu. Terus berkolaborasi. Ya, ada kolaborasi dari semua unsur tersebut, sehingga tidak nanti takutnya kami membuat sebuah keputusan
anak nggak terima. Nggak terima. Terima, orang tuanya ikut nggak Nggak terima. Jadi Jadi yang rame-rame. datang malah LSM, malah Rame. dilapor ke polisi lah, itu ya yang kami Kepala sekolahnya khawatir. yang kena. Iya pasti. Selanjutnya Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir itu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Baik, ini kembali lagi benar melawan benar ya. Iya. Jadi ada pembelajaran yang saat ini saya alami sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak boleh berat sebelah. Jadi tidak boleh memihak golongan. Dan dia harus benar-benar berada di tengah untuk bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri secara seimbang, untuk bisa melihat sisi positif dan negatif secara seimbang, untuk bisa melihat sisi benar dan salah secara seimbang. Jadi berat tantangan kepala sekolah, makanya kepala sekolah sering dikerasani ya, memang golongan-golongan tidak ada yang terpuaskan. Tapi pembelajaran ini saya harus benar-benar menjaga sikap, menjaga ibaratnya tidak mudah terpancing dalam sebuah situasi, ya harus benar-benar tenang dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pembelajarannya sangat banyak, di antaranya saya ya harus bersikap positif kepada bawahan saya, karena mau nggak mau ya kita bertanggung jawab atas institusi ini. Jadi pembelajarannya sangat banyak. Dalam hal ini ya saya nggak boleh berat sebelah. Itu pun juga masih dirasani, masih tidak dipuaskan dengan sebuah keputusan. Makanya ya udah, yang penting saya sudah membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu sudah mengandung nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai berpihak pada anak. Seperti itu. Luar biasa sekali Bapak. Itu tadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Alhamdulillah sudah diberi jawaban yang sangat luar biasa sekali, dan saya mengucapkan terima kasih Bapak